Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran pertama di hari Senin ini, yaitu matematika, kalian akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu yang pertama adalah tabung, ya. Mungkin kalian sudah tahu bagaimana bentuk tabung, pengertian tabung dan lain sebagainya. Kita akan pelajari semuanya di sini. Ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik video kali ini. Yang pertama adalah pengertian tabung. Tabung itu nama lainnya atau biasa disebut juga dengan silinder, ya. Banyak sekali benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya tabung. Contohnya kaleng susu, botol, stoples, pipa paralon, dan lain sebagainya. Nah, apa itu tabung? Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki bidang alas. Jadi, tabung itu memiliki bidang alas, ini yang dimaksud dengan alas, bidang alas dan bidang atas yang berbentuk lingkaran. Ya, alas dan tutupnya berbentuk lingkaran yang sejajar, ya. Kedua lingkaran ini sejajar dan kongruen. Kongruen sama bentuk dan ukuran artinya, ya. Serta bidang sisi tegak, ini sisi tegaknya, ya, berbentuk seperti selongsong yang disebut dengan selimut tabung. Ini selimut tabung. Nah, jarak antara sisi alas dengan sisi atas disebut dengan tinggi tabung. Ini tinggi tabung, ya. Tinggi tabung. Nah, jari-jari sisi alas, nih jari-jari setengahnya, ya. Jari-jari itu setengahnya diameter. Kalau dari A ke B itu namanya diameter. Kalau dari A ke titik P1 ini namanya jari-jari. Jadi jari-jari sisi alas merupakan jari-jari tabung, ya. Nah, unsur-unsur tabung dijabarkan sebagai berikut. Sisi alas ini adalah sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat di titik P1, ya. Sisi atas atau tutup yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat di P2. Ya, ini pusatnya. Selimut tabung yaitu sisi lengkung tabung. Ya, ini ya, selimut tabung. Diameter lingkaran alas adalah ruas garis AB. Ini diameter. Kemudian jari-jarinya adalah setengahnya, yaitu dari A ke P1. Kemudian tinggi tabung ini dari P1 ke P2. Ya, ini tinggi tabung. Nah, kemudian kita akan mencoba menjawab yang di aktivitas mandiri. Kalian bisa salin di LKS masing-masing, ya. Nah, yang pertama, sebutkan sifat-sifat dari bangun ruang tabung. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bangun ruang tabung memiliki bidang alas dan bidang atas berupa lingkaran. Yang kedua, selimut tabung berbentuk persegi panjang. Jadi kalau selimut tabung itu dibuka bentuknya persegi panjang. Kemudian memiliki dua rusuk. Rusuknya yang mana? Rusuknya adalah ini. Ini rusuk, ya. Rusuknya berupa sisi lengkung. Ini rusuk pertama. Yang ini rusuk kedua, ya. Nah, ini. Jadi kalau ini ada contohnya, Ibu punya celengan yang bentuknya tabung, ya. Ini bentuknya tabung. Jadi yang dimaksud dengan rusuk adalah ini rusuk, ya. Yang bawah juga rusuk. Jadi ada mempunyai dua rusuk. Yang ini adalah selimut tabung, ya. Ini selimut tabung. Kemudian jelaskan tentang sisi alas dan sisi atas tabung. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran, sejajar dan kongruen, ya. Kemudian nomor 3, apakah tabung memiliki titik sudut? Tidak, tabung tidak memiliki titik sudut karena dia berbentuk lengkung, ya, bangun ruang sisi lengkung. Kemudian yang keempat, apakah yang dimaksud dengan selimut tabung? Selimut tabung adalah bidang sisi tegak berbentuk selongsong. Kemudian nomor 5, berapa banyak rusuk dan sisi yang dimiliki oleh tabung? Jadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, rusuknya 2, ya, ini rusuknya. Kemudian sisinya ada berapa? Ada 3, yaitu tutup, selimut, dan alas, ya. Jadi sisinya ada 3, kecuali kalau dia tabungnya terbuka. Ini misalnya sudah nggak ada tutupnya, berarti hanya memiliki 2 sisi, yaitu alas dan selimut tabung saja. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai jaring-jaring, ya, jaring-jaring tabung. Jadi kalau tabung ini dibuka, ya. Jadi kalau tabung ini dibuka,
maka akan mendapat dua lingkaran ya, yang atas dan yang bawah. Kemudian selimutnya yang berbentuk persegi panjang seperti ini ya. Jadi tutupnya berbentuk lingkaran, kemudian selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Jadi panjang tabung ini, panjang selimut tabung ini adalah atau sama dengan keliling lingkaran ya. Panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran. Kemudian tingginya ini sama dengan lebar. Tinggi tabung sama dengan lebar selimut ya. Tinggi tabung sama dengan lebar selimut. Sedangkan panjang selimut tabung ini sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran ya. Nah, ini jaring-jaring, jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri atas selimut tabung yang berupa persegi panjang serta dua sisi berupa lingkaran dengan jari-jari R. Nah, kalau kita mencari luas selimut tabung, nih luasnya ini berarti kan sama dengan luasnya persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar ya. Panjang dikali lebar. Nah, panjangnya berapa? Tadi seperti Ibu bilang, panjangnya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2 kali pi kali R. Nah, pi-nya bisa pakai 22/7 atau 3,14, tergantung dari R-nya nanti ya. Kemudian lebarnya ini sama dengan tinggi, jadi kita tulis saja. Nah, berarti rumus selimut tabung, luas selimut tabung itu adalah 2VRT atau 2VR kali T ya. Kemudian luas alas tabung, karena dia berbentuk lingkaran ya berarti luas alasnya, kalau luas lingkaran itu rumusnya apa? VR kuadrat ya. VR kuadrat. Jadi sama, antara tutup dengan alasnya sama, yaitu VR kuadrat karena sama-sama lingkaran. Kemudian luas permukaan tabung dengan tutup. Luas permukaan tabung berarti luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas. Itu luas permukaan tabung yang dengan tutup, yang punya tutup. Nah, luas permukaan tabung dengan tutup yaitu luas selimut. Ya, tadi 2 VRT ya, 2 VRT. Ini luas selimut ditambah 2 kali luas lingkaran. 2 VR kuadrat ya. 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT sama dengan, ini kalau kita sederhanakan bentuknya menjadi 2 PR dikali R ditambah T. Nah, luas permukaan tabung tanpa tutup. Kalau tanpa tutup, dia VR kuadrat ditambah 2 VRT. Bukan 2 VR kuadrat, karena cuma satu lingkarannya. Jadi cuma VR kuadrat, jadi alas saja sama selimut. Kalau dia tanpa tutup, VR kuadrat ditambah 2 VRT. Ya, jadi rumusnya menjadi VR dikali R ditambah 2T. Nah, contohnya ya. Yang ini contohnya kalau kita hitung. Coba kita hitung ini berapakah luas selimut tabung, yaitu celengan ini. Ya, luas selimut dari celengan ini. Nah, kita hitung dulu. Yang perlu kita hitung adalah jari-jarinya. Nah, atau diameternya saja dulu biar lebih gampang ya. Di sini dapatnya adalah 10. Ya, jadi diameternya itu 10 cm. Diameternya 10 cm berarti jari-jarinya setengahnya, yaitu 5 cm. Kemudian tingginya berapa? Nah, kita hitung di sini. Tingginya yaitu dapatnya adalah 20 cm ya, tingginya 20 cm. Berarti kita masukkan di sini diameternya 10 cm. Jadi jari-jarinya setengahnya dari diameter, yaitu setengah kali 10 sama dengan 5 cm. Tingginya adalah 20 cm. Nah, yang pertama kita cari dulu adalah luas selimut tabung. Kan bentuknya persegi panjang seperti yang tadi Ibu bilang. Jadi panjang kali lebar ya, luas selimut ya, panjang kali lebar atau 2 VR, karena keliling lingkaran ini 2 VR dikali T. 2 dikali V-nya kita pakai 3,14. V-nya kita pakai 3,14. Kenapa? Karena R-nya 5, bukan kelipatan 7, jadi kita tidak pakai 22/7. 2 kali 3,14 dikali 5 dikali 20 ya tingginya tadi,
Jawabannya adalah 6,28 dikali 100 sama dengan 628. Ya, jadi luas selimut tabung ini 628. Kemudian luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung jadi luas alas tambah luas tutup ditambah luas selimut, ya. Luas alas VR kuadrat, luas tutup VR kuadrat juga karena lingkaran, ditambah luas selimut 2 VRT. Nah, jadi rumusnya menjadi, ini kan VR kuadrat tambah VR kuadrat berarti 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT. Maka sesuai dengan rumus yang tadi yang ada di LKS, yaitu menjadi 2 VR R tambah T. Kalau kita sederhanakan ya, bentuknya sama dengan 2 kali 3,14 kali 5 dikali 5 tambah 20. R-nya 5, T-nya 20. Jadi 6,28 dikali 5 kali 25 sama dengan 785 cm. Jadi ini adalah rumus luas permukaan tabung. Ini ya. Ini rumus luas permukaan tabung. Catatannya dengan catatan ini dengan tutup. Kalau dia tanpa tutup berarti ini kita coret ya. Kalau dia tanpa tutup berarti rumusnya hanya VR kuadrat ditambah 2 VRT ya. Itu kalau yang tanpa tutup, VR kuadrat ditambah 2 VRT, itu saja. Nah, kemudian bagaimana dengan volume tabung? Volume tabung itu rumusnya adalah VR kuadrat atau luas alas dikali tinggi. Volume tabung itu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran berarti VR kuadrat dikali tinggi. Ya, V-nya 3,14, R-nya 5 kuadrat kali tingginya 20. Berarti 3,14 dikali 25 dikali 20 sama dengan 1570 cm kubik. Kalau volume itu cm kubik. Nah, tugas kalian kali ini adalah ya menjawab soal aktivitas mandiri soal nomor 1 ya, soal nomor 1 dan 3 ya. Soal nomor 1 dan 3 kalian jawab. Nah, ini ya soal nomor 1, 1A, 1B ini semua dijawab. Kemudian soal nomor 3 juga. Nah, ini soal nomor 3 dijawab. Ditulis di buku latihan, kemudian difoto dan dikolase seperti biasa, dikirim ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.